Nah, sekarang kan saatnya international break. Yes. Kita akan membahas beberapa topik yang lagi panas banget nih tentang Manchester United ya. Sepanas apa, Des? Sepanas hatiku ketawa minggu lalu. Iya, marah-marah. Ya, emosi. Tapi ya terlalu cinta tuh begitu. Iya, betul. Ya. Gak terima gitu loh. Terima lah. Apalagi lawannya Liverpool. Apalagi ketemu komentar dia yang kayak anjing kan, makin panas gua. Gitu aja. Sekarang yang mau kita bahas adalah Erik ten Hag. Yes. Masa depan seorang pelatih berkepala pontos dari Belanda. Bukan Arne Slot ya? Bukan Arne Slot. Berjenggot dia. Berjenggot, oke. Bisa banyak orang loh. Bisa banyak orang. Bisa apa? Bisa banyak orang. Contohnya? Pontos Belanda. Ya Arne Slot satu. Nah, ini gue udah bilang Ten Hag. Maresca enggak, bukan. Sorry. Apalagi Ten Hag. Oh, Ten Hag. Ya harus bilang gitu aja langsung. Prediksi awal lah. Kira-kira Ten Hag ini bakal bertahan 1 musim atau sesuai kontraknya 2 musim atau bahkan November-Desember ini out. Desember. Last change. Kita punya rekor yang cukup berulang ya. Kayak pemecatan pelatih itu Mourinho November. Betul nggak? Kalau nggak salah ketika kita lawan Liverpool juga kalah 1-3 atau 3-1 lupa aku di kandangnya Liverpool kalau nggak salah. Kita kalah, Mourinho dipecat. Terus Ole kalau nggak salah juga dekat-dekat Desember kan? Desember kan? Ya, dekat-dekat seingatku ya, lawan Watford kalah 4-1, pecat. Iya. Terus pokoknya sampai akhir musim belum akhir musim selesai digantikan Giggs. 1 pertandingan 2 pertandingan terakhir dengan Giggs. Jadi menurutku kayaknya Ten Hag ini udah musim ketiga. Gini loh, musim ini tuh kita khususnya aku nggak mau cari kambing hitam siapa lagi karena beberapa pemain yang aku nggak terlalu suka main di MU udah mulai disingkirin. Fred dari dulu. Ya. Terlepas dia mau cetak hat-trick, quad-trick, win-trick nggak peduli ya. Tetap menurutku dia nggak cocok di MU. Dia memang cocok mungkin di Liga Turki itu memang kelasnya dia. Setuju. McTominay, orang bilang, sayang lu jual pemain yang berhati ya paling MU lah. Paling kelihatan DNA-nya paling niat main untuk MU tuh McTominay, lu jual gitu aja. Dia lo langsung itu bermunculan kan data-datanya. Dia itu berjuang untuk MU, main di double pivot, main di back tengah, main di striker, main nomor 10. Bahkan dia rela berkorban. Apalah semuanya bermain dimanapun posisinya. Gajinya paling rendah, dia nggak pernah ngomel ketika yang lain digaji tinggi-tinggi. Karena dia kayain. Betul, aku udah bilang dia nanya bangsawan, Cuk. Iya. Aku nggak peduli. Iya. Aku nggak merasa McTominay itu cocok di MU. Gitu aja. Ya gue respect lah sama dia lah. Cuma perjuangannya kurang. Udah gitu aja. Simple itu aja. Kalau cuman lari-lari doang, kalau cuman menang semangat doang. Menit akhir masuk. Iya. Ada hoki-hokian. Ya kan? Lu mau berharap berapa kali hoki-hokian gol jatuh dari langit itu mau berapa kali berharap pada dia itu. Betul. Gitu loh. Tim lain nggak belajar emang, ya kan? Tim lain emang nggak ngerti, lu masukin McTominay paling bola lambung mulu, ya kan? Ya udah jaga dia aja. Kalau nggak dia ya Maguire, udah 2 itu doang. Terus apa lagi? Kurang lebih aku nggak mau cari kambing hitam lagi. Kalau musim ini gagal, Ten Hag. Udah. Kalau musim ini gagal, Ten Hag out. Ya kesalahan semua di dia. Kalau gagal, kesalnya di Ten Hag. Soalnya pemainnya udah diturutin nih. Iya. Belanda berapa banyak yang mau lu datengin? Ajax berapa banyak yang lu mau datengin? Sekarang kalau lu nggak bisa bermain sebagaimana mestinya filosofimu, betul. Lu yang salah. Setuju. Gitu aja udah, gampang, simple. Ya sebenarnya sesimpel posisi Ten Hag menurut gue sekarang sih udah agak-agak riskan ya, walaupun Omar Berada dan Ashford bilang kita backup, kita full support, tapi kan lip service lagi-lagi ya. Betul, iya. Nggak mungkin dia langsung ngomong bahaya dong kondisinya, nggak mungkin. Dia pasti bilang kita backup. Tapi kenyataannya gue yakin ini posisi Ten Hag nih, ini besok lawan Southampton kalah aja. Selesai kan? Selesai Pak, gue rasa selesai Pak, karena udah gak ada alasan lagi. 4 pertandingan lu jangan sampai 3 kalah. Pak. Iya, keterlaluan Pak. Iya. Ya kan, dimana yang lain itu Maresca itu meskipun kita benci Chelsea tapi ya kita harus gak bisa pungkiri mereka ada progres. Iya Pak. Permainannya oke lah. Ya instan ya. Instan kan? Iya. Loh ini baru datang loh pelatih ini. Tapi bisa bermain seindah itu. Iya. Meskipun sering salah passing itu biasa. Ya. Tapi paling enggak skemanya tuh jelas. Loh kelihatan Pak, mainnya tuh oke lah. Kemampuannya taklnya besar Pak, bagus Pak. Itu kalau Nicholas Jackson kemarin nggak bodoh aja, nggak lebih klinis aja, menang. Udah, ya kan. Sedangkan MU mainnya udah mulai bagus, oke.
Tapi apa ya? Kayak lawan Brighton. Anjing. Suwe, Pak. Suwe, Kalau lawan Brighton Aku sial lah. nggak tahu kenapa tim ini kayak Tapi ya terkutuk, Cuk. Brighton dibilang sial, cuma secara permainan juga Brighton nggak mengancam kita juga loh. Arsenal 1-1 loh Brighton. Iya, itu ya kartu betul. merah. Arsenal 1-1. Tapi maksud Brighton juga bagus. Ya oke lah. Tapi kalau Liverpool emang jauh sih, secara kualitas jauh Pak. Nah Udah. makanya kalau dibilang secara kualitas jauh, Arne Slot baru datang. Iya. Arne Slot tuh baru kenalan loh Iya, sama iya, mereka. iya. Ya kan? Halo Arne Slot, musim ini kita nggak beli siapa-siapa, Cok. Datang loh Arne Slot nggak minta, oh aku mau pemain ini enggak. Iya. Dikasih itu ya sudah, buat Iya. terima. Chiesa tuh menit-menit terakhir, detik terakhir, oh murah nih, ya Iya. udah diambil lah. Ya kan? Peninggalan Klopp sih udah dewa sebenarnya. Cuma emang Kloppnya suwe aja banyak cedera Pak. Musim lalu. Musim ini jadi semua jadi Ya, Pak. Darwin Nunez musim lalu harusnya bisa 20-25 gol, nggak gol semua, Cok. Nggak gol semua. Nah, Ya. Ini kalau Soton nih, lawan Soton loh. Di kandang atau di kandang siapa ya? Kandangnya Soton. Kandangnya Kalau Soton kan? Semery. Ya nggak ada alasan lah. Kita harus menang Pak. Seri pun udah bahaya Pak. bahaya ya. Soton baru promosi loh. Makanya udah nggak ada alasan kalau Dan kuncinya di terhitung Soton. tim lemah lah kalau Soton. Tapi untungnya, gue rasa Ten Hag ada ditolong juga. Bulan 9 ini jadwalnya gampang Pak. Habis lawan Soton, lawan Liga Carabao kalau nggak salah. Oh iya, Barnsley ya. Crystal Palace. Ya. Terus Twente. Twente. UEFA ya. Sama terakhir akhir bulan itu ke Tottenham. Ya seharusnya sih aman lagi ya. Dia berapa kali posisi itu ya? Di saat dia udah tertekan, di tanduk, dapat bulan satu bulan lawannya gampang, enak. Ya kayak gitu terus ini gua rasa sama nih. Enggak, maksudnya lawan Southampton dengan jadwal yang menurut kita oke nih jadwalnya harusnya lu bisa atasin nih. At least permainan membaik. Ya kan? Dan menang. Itu gua mau tahu Pak. lu mau main kayak gimana. Betul, soalnya kita udah 3 pertandingan 2 kali kalah, Cok. Kali kalah, Pak. Itu udah keterlaluan menurutku. Iya. Lawannya rival lagi, nggak bisa terima. Lawan Fulham pun kalau kita tarik ke belakang ya, itu gol hoki kan seksi. Ya, gol logi sukses. Ya. Mana bisa dia ulangi 10 kali dia coba aja paling cuma 1 kali ya gol kayak gitu. Coba lu. Itu juga dia nggak niat tendang kok. Iya, nggak sengaja dorong gitu. Dia mau kontrol. Dia kontrol kan dia iya. kan. Cuman ketendang. Iya, bolanya ketendang, kedorong aja itu. Itu lawan Fulham menang hoki, lawan Brighton kalah. Kalau saya ya, Kalah hoki lah kalau Brighton. yang bisa menyelamatkan Ten Hag itu cuma 2 orang, Pak. Siapa? Ugarte dan Højlund. Ya, Ugarte dan Højlund. Ini kalau seksi terus di main nomor 9, lu memecat diri lu sendiri. Iya. Dan katanya Rashford. Kalau lu tetap terobsesi pada Rashford, ingin mengembalikan performa Rashford, tapi dianya tidak bisa, lu mau mecat diri lu sendiri. Iya, betul. Kalau gue jadi Ten Hag, ya, kita sepakat lah belakang sama tengah udah hampir pasti. Apalagi kalau ada Ugarte, tinggal Ugarte Casemiro atau Ugarte Maino. Ya. Mungkin tergantung strategi dan lawan kita siapa. Betul. Depannya kalau saya jadi Ten Hag, gampang, Pak. Ini kalau nggak ada Højlund ya, taruh Rashford 9, Garnacho kiri, amat kanan, selesai. Ya, yang cepet-cepet lah. Sudah, nanti kalau amat capek, Anthony masukin, lu beli 80 juta buat apa? Yes, betul. Setuju. Sini nanti lihat dulu. Kalau lawannya itu misalnya Rashford benar-benar udah mampet, kita 70 menit nggak bisa mencetak gol dengan formasi itu. Ya, gimana lagi? Lu perlu senjata lain dong. Meskipun awalnya lu pakai AK, terakhir lu pakai Deagle ya. Kan lebih lambat ya. AK kan dia kan dodododol gitu. Zirkzee kan lebih lambat. Loh, gayanya Zirkzee gini itu pakai apa? Betul juga, pakai AK ya. Tadi akan dia begini. Iya. Dia pakai Oh, dia begini. B15, Bro. Chris. Makanya lebih lambat. Iya, lambat ya. Itu paling aman. Kecuali Højlund main. Iya. Kalau Højlund main, dia bisa tarik 2 back pergerakan dia. Ya. Iya. Rashford masih dapat ruang. Yes, setuju. Masih boleh Rashford di kiri, lu mau main Garnacho di kanan, kayak Ahmad di kanan, itu masih bisa main formasi kayak gitu. Ini masalahnya, kalau dia udah posisi seperti ini kan harga diri juga ya. Lu jangan main-main lah, jangan aneh-aneh lah. Even lawan Southampton 3 poin harga mati lah. Harga mati, udah wajib, udah. Cara mainnya juga yang bener. Jangan sampai kayak Fulham cuman 1 gol tiba-tiba gitu, tiba-tiba datang gol dari mana gitu. Kayak gimana, gak puas gitu loh, Cok. Ya seneng, pasti seneng 3 poin, tapi kita kan melihat progres tim lain juga ya. Loh, tim lain kok bisa kayak gitu ya? Menangnya itu kayak comfortable gitu. Nyaman gitu. Nyaman, gampang mau cetak gol kayak. Iya, gampang banget ketika mereka kebobolan pun, oh aku tahu caranya untuk nyetak gol balasannya gimana. Kalau MU berulang-ulang Pak setiap musim, kalau nyetak gol kesusahan, ketika kebobolan udah bingung. Udah Panik. langsung terburu-buru panik. Akhirnya kebobolan lebih banyak.
MU banyak buang bola menurut gua nih. Casemiro, Bruno tuh banyak passing-passing yang ambisius. Ya, emang sih kalau nyampe ya langsung berbahaya. Yes. Cuma ya kebanyakan nyampenya, Pak. Jadi dia banyak turnover. Itu resiko sebenarnya. Iya, resiko makanya. yang harus diambil oleh gelandang, kita ngomong elegan lah, ya, flamboyan. Tapi ya kadang kan itu juga diimbangi dengan kecerdasan ya. Betul. Dan ketepatan timing. Iya. Nah mungkin Casemiro menurun, ya kan, secara refleks, secara tackle. Dan mungkin kalau tackle, aku ada alasan khusus untuk Casemiro. Mungkin dia sedikit takut tackle sekarang. Kartu Iya, merah. Karena dia kayak udah diincer Iya. sama wasit. Oh lu nakal dikit, gua kartu kuning, Iya. ya kan? Lu macam-macam dikit, udah gua kasih pelanggaran. Iya. Jadi kayak Casemiro tuh merasa kayak dia tuh kayak apa ya, tertekan gitu loh. Iya. Mau melakukan ini salah, tekanan dari fans juga banyak. Iya. Jadi gue mesti tampil prima, tampil semaksimal mungkin, tapi gue nggak bisa jadi diri gue sendiri gitu loh. Banyak yang bilang juga dia kan sebenarnya nggak suka formasi yang sekarang ini karena dia kerja kerasnya parah, Pak. Dia Box to box jadi. ya membiarkan Casemiro sendirian untuk defend gitu loh. Oke. Jadi dia kewalahan. Akhirnya stamina capek, mungkin fokusnya hilang kali. Makanya dia banyak yang bilang kayak gitu beritanya. Sampai akhirnya dia pas itu beneran pulang nggak sih dia? Enggak, kalau Enggak ya? kalah sama Ten Hag sih. Katanya enggak. Makanya. Enggak, dia enggak langsung. Itu pulang. abis pas sampai bininya post itu ya. Pialanya juga. Piala UCL. Piala jangan kata bang. Ya ibaratnya dia udah melawan fansnya sendiri. Iya. Ya kan? Tapi emang benar sih zamannya pas dia Prime. peak-peaknya prime-nya ya luar biasa. Enggak ada yang mungkiri. Iya, kalau sekarang ya Ya kita juga sadar. Udah sadar lah, iya, udah sadar. 32 kan. Iya. Kita beli dia itu ketika prime-nya udah mau habis. Udah mau habis. Bahkan bisa dibilang udah habis. Iya. Semusim doang dia bagus. Ya grafiknya udah mulai turun nih. Nah, kita beli dia di situ. Ah iya itu. Akhirnya ya turun. Udah akhirnya gitu. RB juga. Sampai juga. 0. Jadi kita kayak Varane juga. Varane bahkan mau diputus Pak kontraknya sama Sama Como. Kumu, iya. Karena cedera lagi kan. Baru main 23 menit cedera, Cok. Jadi kita beli pemain ketika peaknya udah habis. Iya. Udah mentok, turun, hancur. Nah itu Iya, kan iya. kita beli. Itu loh. Tapi kan di satu sisi ada pemain baru yang kita beli, ini belum tahu nih picknya di mana nih. Bisa arah-arah nih si Ugarte, Euro gitu kan. Semua itu dari apa ya? Pembinaan sih. Kan kayak Euro ini kan masih 18 tahun. Nah, yang pasti kan fisiknya dulu. Iya. Nah, fisiknya ini gimana caranya bangunnya ini pemain? Secara fisik aku lihat Euro itu dari dulu aku bilang kayak Smalling, Pak. Iya. Smallingnya Prancis tuh. Iya. Tapi lebih teknikal lah. bagus Lebih ya. teknikal aku setuju. Iya. Lebih cepat belum tentu. Belum Smalling tentu. juga Smalling cepat. cepat, Smalling cepat. Smalling juga cepat. Iya. Tapi ya nggak tahu lah. Kita nggak bisa ngejar. Iya, nggak bisa ngejar. Masih umur berapa? 18 tahun ya? 18 tahun. Iya, makanya masih terlalu muda lah. Oke, ngomongin soal Ugarte ya, pemain DM yang kadang-kadang bisa menyelamatkan tim kita nih. Karena 2 game terakhir mungkin titik lemahnya memang di Casemiro ya. terekspos ya. Musim lalu aja dia kan nggak main di beberapa match penting, Iya. sudah dipinggirkan kan. Final FA takut Cok katanya. Iya, Cuk, kata adiknya Final Abramat FA ya. takut. Kata iparnya Abramat atau siapa gitu. Oh ya? Cuk. Emang Cuk. kayak gitu? Katanya, nggak tahu benar atau enggak. Takut, Cuk. Takut, Cuk. Makanya Abramat yang main anjing. Nah, mungkin fans-fans juga lupa, kita kan menang lawan City tidak menggunakan Casemiro ya sebagai Iya. DM kita. Tapi Amrabat yang di mana-mana itu Amrabat gitu. Betul. Nah, apakah dengan kehadiran Ugarte yang seharusnya secara logika Lebih upgrade berapa kali lah dibandingkan dengan upgrade berapa level dibandingkan dengan Amrabat bisa langsung menyelamatkan tim ini. Itu pun kalau dia nggak cedera. Iya. Katanya nggak match fit. Tapi dipanggil nggak sih ke international break ini? Ugarte dipanggil kan? Dipanggil lah. Kalau dipanggil berarti seharusnya match fit ya. Iya. Kamu tahu nggak yang Si Ten Hag Ten Hag ngomong, diwawancara? iya, Cuk. Kita Bisa kayaknya bulan. butuh berminggu atau Minggu-minggu tuh berbulan. bulan. Mata lu ya. Lu menggali Lu kubur bisa itu jadi lu sendiri, udah gak ada pas dia main anjing. Kalau tuh berbulan-bulan. Lu udah dipecat dulu. Iya, Cuk. Anjing. Jangan coba-coba, mending lu hajar dia sampai mati anjing. Udah lu main Cok, main Lu Cok. kerja paksa anjir. Gak mau tahu gimana caranya. Goblok. Oh, aneh Cok. Kayaknya aku bacanya Ugarte itu ikut ke timnas Uruguay. Iya. International break kan. Iya. Dipanggil sama timnas Uruguay. Kalau dipanggil udah pasti match fit lah. Pasti seharusnya. Tidak ada masalah kebugaran atau masalah cedera. Iya kan? Iya. Mungkin kata-katanya salah mungkin yang mau disampaikan itu Ya. belum terbiasa. Adaptasi mungkin. Dengan speednya IPL. Kayak Zirkzee kan terlihat kewalahan sekali kan. Yes, Ya, lihat ya. slow motion Pak. Lihat Kaget si Pak, Zirkzee kaget itu. kelihatan dia shock banget sih kayak. Dia begitu bawa bola, anjing udah direbut aja Cok. Iya. Udah belakangnya udah ada lawan. Udah diteken, Pak. Iya. Iya.
Itu Ugarte ya. Ugarte pun menurut lu andai kata nih dipaksa main lawan Southampton atau match berikutnya, apakah se-impactful itu? Ugarte kalau untuk mengubah kayak belum ya. Kalau untuk memperbaiki sedikit secara defense ya mungkin ada lah. Karena menurut gue PR MU masih banyak banget sih. Iya. Maino, gue masih bahas Maino nih. Maino menurut gue bukan kualitas inti loh. Lu setuju gak sih sebenarnya? Tetap gue setuju Maino itu inti. Gua main Di MU ya, di MU ya. Untuk saat ini. Di MU. Enggak, maksudnya untuk IPL itu loh. Kualitas inti bukan? Harusnya enggak. Kalau Kan? lu ngomong IPL di mana dulu? lebih banyak yang kualitasnya di atas Maino. Iya kan? Even Caicedo, ya paham, kan? iya. Even Declan Rice juga di atasnya dia. Tapi kalau kita ngomong pemain yang kita punya sekarang, makanya nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Nah, tapi seharusnya kan kalau untuk juara IPL, Iya. ya lu belum bisa pakai Maino Belum. gitu loh. Iya, belum waktunya. Tapi gini. Tapi kan memang semua permasalahan itu, apalagi ngomong soal transfer ya, tidak bisa diselesaikan di satu Betul, musim. Pak. Ya, Paham. tapi masalahnya gini, Maino tuh musim lalu moncer. Iya. Gak mungkin dong, musim depannya lu tiba-tiba membeli pemain baru hanya untuk kita kan bukan cenayang. Iya, Sir Jim juga bukan cenayang. Mereka melihat performa musim lalu siapa nih kira-kira yang ini kayaknya nggak bisa diterusin ini. Kayak Lindelof, ya kan si McTominay, siapa si Hannibal Mejbri, Pelistri. Ini pemain-pemain yang dianggap ini nggak bisa nih diterusin kayak gini, harus keluar, ya kan? Nggak mungkin dong musim lalu Maino moncer, terus musim ini kayaknya Maino bukan pilihan utama nih musim ini. Nggak mungkin dong. Kan tidak ada yang mengira, tidak ada yang bisa menerawang Maino musim ini bakal bermain di bawah perform. Okay. Bahkan baru 3 pertandingan awal dia underperform di pertandingan Fulham masih oke lah. Fulham oke. Masih oke. Tapi Fulham diganti setahu gue ya. Iya, tapi menurutku not bad. Ya not bad lah. Brighton dia kewalahan. Brighton mulai kewalahan. Iya. Nah, Liverpool terlihat sekali. Iya. Ya, didorong sama McAllister, bahkan tidak didorong. Jatuh, ya kan banyak kehilangan bola, kagok. Itu mungkin secara apa ya? Skema permainannya yang membuat pemain itu terekspos kelemahannya. Iya, jadi maksudnya begitu. Kalau kayak Maino Garnacho itu sebenarnya bagus. Dia tuh kalau di musim lalu kita lihat ya, dia tuh momennya dapat gitu. Jadi bisa jadi di hype-in. Karena apa? Maino kan kita tahu sendiri gol lawan Wolves keren banget. Yes. Lawan Liverpool juga. Lawan Liverpool keren. Lawannya City. Newcastle nyetak gol. Lawan tim-tim gede dia selalu nyetak gol. Jadi langsung di hype-nya. Tapi secara overall dia ada nggak konsisten mainnya kan, ngerti nggak? Ada saat ya makanya Garnacho pun gitu kan. Tiba-tiba ada momen gol, tapi secara overall satu musim kadang-kadang dia juga main jelek juga. Iya. Jadi itu wajar. Ya makanya pemain sepak bola profesional. kita tuh butuh kalau mau bagus MU ya, kita butuh pemain yang setiap pertandingan memberikan impact gitu loh. Iya. Dan Maino sama Garnacho itu belum saatnya. Aku setuju, tapi dulu ketika kita kembali ke Sir Alex ya. Darren Fletcher emang setiap pertandingan dia impact. Ketika dia mudah diorbitin sama Sir Alex, enggak juga kan? Begitu-gitu aja. Makanya even aku nggak suka sama Darren Fletcher. Menurutku ini pemain itu McTominay versi kurus, versi pendeknya lah. Dia tuh sering masing-masing gue suka loh. Dia sering mencetak gol aneh-aneh juga, ya kan? Tiba-tiba lawan Liverpool dia bisa nyetak gol, ya kan? Ya. Padahal dia juga dibilang main inti terus juga enggak. Dia juga sering tiba-tiba muncul dari bangku cadangan, modelnya kurus-kurus gitu. Ini pemain nggak spesial-spesial amat, tapi dibutuhkan. Gitu loh. Iya, paham. Iya kan, paham. Apakah dia setiap pertandingan ketika dia bermain bagus? Enggak. Iya. Jelek juga. Tapi kita waktu itu punya Nistelrooy, ya kan, yang selalu bisa diandalkan mencetak gol depan gawang. Beckham, Giggs, Scholes, Roy Keane. Ya kayak gitu loh. Kita butuh gelandang seperti itu, Pak. Starting 11 kita tuh bisa diandalkan semua. Era itu. Iya. Nah, kalau kita mulai lawan Blackpool kayak lawan Wimbledon kayak era itu kan lawannya kayak gitu-gitu kan. Terus lawan West Bromwich Albion. Nah, itu mulai nih Fletcher, yang main Fletcher, Anderson, Cleverley gitu-gitu kan. Ya kayak gue pengen itu main itu kayak gitu posisinya. Jadi untuk lawan tim-tim yang kuat ya ada satu pemain yang kuat juga bisa fight gitu loh. Tapi begitu lawan tim muda ya udah tim muda aja yang main gitu loh. Tetap kembali lagi menurutku kayak Sir Jim sekarang tuh eranya pemain-pemain muda gak sih? Bahkan sekarang ada gelar baru gak sih? Copa Ballon d'Or yang untuk U17 yang untuk pemain muda itu. Enggak tahu. Pau Kurbasi, si Jude Bellingham yang Garnacho juga masuk, Maino juga masuk. Iya. Jadi kayak sekarang Neves itu juga masuk ya, Joao Neves. Jadi sekarang itu kayak pemain muda itu benar-benar diekspos. Iya. Iya kan?
dunianya sosmed lah, Gen Z lah kita bilang. Mereka tuh benar-benar diekspos. Jadi seakan-akan kayak João Neves umur berapa? João Neves ya. 18-19 prestasinya apa? Iya. Tapi kan hype-nya setinggi itu. Iya kan? Iya. Leny Yoro menang apa sih? Leny Yoro sudah menang apa sih? Sudah dilabeli back usia 18 yang paling menarik. Iya. Ya gak tapi berita lagi. Apa? Prestasinya apa gitu loh. Ya, kita nggak bisa memungkiri itu. Sekarang itu label pemain muda itu bener-bener apa ya, di-hype-in lah sama media itu. Tapi lu ada kalau tim-tim yang juara pasti nggak ada pemain mudanya, Pak. Maksudnya yang pemain intinya ya, pemain muda nggak ada, Pak. Siapa? City? Oscar Bob. Ya kan bukan inti. Nico Lewis. Bukan inti kan. Modern kan masih muda tau. Waktu dulu juara 2 tahun lalu masih berapa tahun ya? Masih 19-20. Ya, dia 21. Enggak tengah. Pemain tengahnya itu loh. Yang mungkin lu merasa ekspektasinya terlalu tinggi. Iya. Karena kita berekspektasi kan MU selalu juara tiap musim. Iya, paling nggak ada angkat trofi makanya gitu. gue bilang masih banyak PR. Jadi Ugarte tuh ya cuma bisa nambel defense kita aja lah. Cuma kita tahu sendiri kan Ugarte emang kalau secara statistik defense emang luar biasa kan ya. Yes. 90 di atas 95% semua lah. Tackle-nya, tackle one-nya, dribble tackle-nya lah, ball recovery-nya lah. Intercept. Cuman kita harus ingat dia tuh nggak dipakai sama si siapa? Luis Enrique gara-gara dia nggak bisa passing progresif. Cara bermainnya beda tau. Iya kan? maksudnya itu loh. Oke, kita ngomong cara bermain. Mungkin Maino itu bagus kalau kita bermain tidak seperti yang dimaui Ten Hag. Bisa jadi loh. Ten Hag pengennya kita bermain seperti Ajax. Tapi Maino tuh tipe pemain yang nunggu. Kita defend dulu nih. Sabar dulu nih. Ketika mereka melakukan kesalahan, nah itu berguna nih pemain. Kita kemarin waktu lawan Liverpool, pengennya kan kita menguasai nih. Kita pengennya mendominasi. Nyerang nih. Kita pengen jangan sampai Liverpool yang nyetak gol duluan. Kita nggak pengen kecolongan. Akibatnya para pemain ini kayak kesusu nggak sih? Betul. Kayak terburu-buru. Betul. Kayak Casemiro lah. Akhirnya mereka panik sendiri. Di lapangan tuh panik sendiri. Bahkan Maino berapa kali kegocek sama Gravenberch. Iyalah. Kelewat mulu. Kalah lari, Pak. Nah, udah kasih dia ngejar pegang bola, ketabrak dikit sama McAllister jatuh, akibatnya kebobolan. Mungkin ini pemain itu cocoknya bermain. Kita nunggu dulu deh. Biarkan mereka nyerang. Mungkin ya, mungkin. Nah, jadi ya ini PR-nya Ten Hag. Lu sesuaiin pemain lah. Kira-kira kalau kita lawannya di bawah kita, nah kita bisa nih mendominasi. Kita pakai pemain-pemain yang cocok nih. Profil-profil mana yang tepat. Nah terus kalau Ugarte itu menurut gue ada satu, dia tuh model-modelnya mirip kayak Martinez tapi di tengah nih. Yang suka push bola, jadi dia passing, ada musuh langsung dikejar sama dia nih dari belakang. Ya ditekan lah. Nah itu katanya, gua baca di Atletik ya, itu salah satu kelemahannya juga. Jadi itu pas dia berapa pertandingan PSG lawan Milan lah, lawan berapa pertandingan di Liga Prancis. Malah kelewat. Enggak, jadi dia saking sering pushnya itu membuat jarak back sama tengah tuh jadi kebuka kosong banget, Pak. Jadi itu membuat sekali lewat itu jadi ruangnya jadi gede banget, Pak, di belakang. Ya itu lawan. Itu makanya gue bilang kayak Martinez kan. Martinez juga suka gitu kan. Suka ngotot press, nggak kena mati, Pak, counter attack, Pak. Ya makanya itu win ball rate-nya mesti diperbaiki. Ya, itu dia. Ya kan? Ketika lu push orang kayak gitu, lu harus yakin lu menang. Antara dapat bola kalau nggak fall aja sekalian, Pak. Lu harus menangin bola. Kalau nggak main nakal lah. Kalau emang udah nggak bisa, ya udah main nakal. Jatoin kayak apa, kayak untuk delay permainan ya kan. Itu masalah decision making sih menurutku. Iya, apalagi maksud gua itu dia di Prancis loh, Pak. Ini di Inggris duelnya tuh kuat-kuat semua, Pak. Lebih keras. Ya. Gua juga nggak tahu dia. Gua semoga sih dia bisa fight ya di Liga Inggris ya. Ten Hag udah bilang sama Ugarte, ini pemain yang siap fight untuk kita. Lu tahu? Fighter. Iya, fighter. Lu tahu si Ugarte bilang apa? Siapa? Siapa? You. Sumpah dia bilang. Sumpah. Katanya lu, you. Oh iya, saya suka bertengkar dengan. Dia yang kaget anjing. Lu tahu nih, sumpah. Ada. Di MU asli, MU official. Sumpah. Goblok. Tapi kalau soal prediksi aja lah, kita berusaha menjadi cenayang lah ya. Se-impactful itu kah seorang Ugarte kira-kira? Harus sih, aku bilang. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau harus bisa tune in langsung, harus bisa memberikan satu sumbangsi yang besar lah. Soalnya apa ya? Yang gue takutin cuma satu. Nanti Ugarte itu apa? Tertekan sih. Kayak
ekspektasi fans ini setelah kita kalah kan, wah ini kayaknya Ini kita salah satu harapan kita cuma ini. harapan ini nih, ya kan Mampus. dengan atau kembalinya Gua. atau kembalinya Rasmus ya kan. Nah ini takutnya tekanan dia belum merasakan aja. Dia kan sekarang hanya merasakan pamornya dia naik. Ketika dia join MU, wah gila cinta yang dia dapat dari fans sih gede banget. Ya kan? Kayak wah didewa-dewakan lah. Wah akhirnya kita punya DM nomor 6 yang benar-benar fighter kuat gitu loh. Takutnya dia ke pressure. Makanya dia nggak tahu aja ini pressure dari fans ini segila apa gitu loh. Yes, pressure dari fans, media, dari musuhnya sendiri. Iya, ini bukan PSG. Kuat semua, Bang. Ya ini bukan PSG ya. Ini lu udah levelnya beda. Udah top level, Bang. Iya, top level dunia ini. Gila, lu mau body gimana ya banyak yang gak jatuh, Bang. Iya. Semoga makanya waktu Ugarte main, kalau harapan gue sih percaya banget ya. Musim ini pemain yang bersinar Højlund sih kalau aku. Højlund. Gue sangat percaya itu. Højlund yang nomor satu. Iya sih bener sih. Kayaknya Kalau dia fit terus ya. Kalau dia, makanya kita berharap dia nggak cedera lagi ya. Kalau dia fit, mungkin yang bisa nyelamatin Ten Hag dan mencetak banyak gol. Karena musim bukan ini. gol-gol itu bukan gol-gol kebetulan gitu loh. Gol-gol emang dari usaha dia sendiri gitu loh. Harusnya dia progresnya ya dibanding musim lalu ya. Tahun ini harusnya Iya, cukup bahkan di Badannya juga gedean ya. gedean, cepetan, dia decision makingnya juga lebih bagus, ya kan? Ya, Sayang Højlund aja sih. tiba-tiba cederaan. Iya, Cuk. Itu, Cok. tinggal mainnya mungkin lebih dikontrol dikit lah. Nah, Jangan makanya. terlalu gusa-gusu ya. Kalau dia cedera lagi ya. Tenang dikit ya. Dan Ugarte tuh di berita ya, dia dibilang tuh dia selalu sering ragu-ragu atau kikuk dalam membawa bola. Ya, emang bukan dribbler kan? Iya, makanya. Dribbling. Memang dribblenya dia kecil. Iya. Persentase dribble. Dia tuh ibaratnya pemain ya. Pokoknya gue after win the ball, gue Gua kasih ke passing. temen. Iya. Udah, yang terdekat. Udah Iya. gitu aja. Tugasku cuma satu, win the ball doang. Ya kalau nggak ada dia mending jauh ke depan. Iya, sekalian nggak ya. apa-apa. Ya, semoga Nggak sih, apa-apa. Pak. Back pass pun nggak apa-apa. Yang penting lu win the ball dulu. Lu rusak dulu permainan lawan. Jangan sampai mereka dapat ritme. Iya. Intinya itu. Cuma ya kalau menurut gua secara defense upgrade lah. Jadi pertahanan kita jauh lebih baik. Cuma masalahnya adalah kalau dibanding Casemiro, ya emang dia passing Lebih bagus. sering ngaco juga. Cuma tapi sekali dapet berbahaya. Ya. Gitu loh. Terus juga 2 musim lalu kan dia sering nyetak gol juga. Musim pertama kita Musim beli pertama dia. lah paling kelihatan lah. Jadi ya kayak Ugarte kayak lu jangan harapin kayak gitu Ya gitu memang gitu. kita nggak berharap dia nyetak gol. Enggak. Kita nggak Jadi berharap dia dia nyetak gol bener-bener- tendangan dari luar roket gitu, enggak. Ya bener-bener ngarepin Maino, Bruno lah udah yang jadi jenderal lapangan Iya. udah. Dia ada bagian defense-nya udah. Lu nggak usah macam-macam deh. Intinya lu di nomor 6 mancap aja di situ. Ya kan? Lu nggak usah ikut maju, nggak usah aneh-aneh dribble kanan kiri, nggak usah sok-sokan jadi Xavi lah ini Ya, nggak ya. usah. Udah, Ya. udah lu jadi Roy Keane lah. Iya. Ya kan Roy Keane Roy Keane aja masih cetak beberapa gol tapi. Kalau Iya. Iya, tapi kan kasarnya Ya. nggak ada yang lawan, Pak, Roy Keane, Pak. Lu begitu bola hilang dikejar sampai mati Jo sama Roy Keane. Tapi Roy Keane main di zaman sekarang juga Kena kartu merah. jadi nggak bisa ngapa-ngapain, Jo. Iya, Jadi dia- spesialnya emang kerasnya Dia kok. modal kasar doang. Modal semangat kasarnya. Kasar Ya. doang. Terus kalau udah kasar diajak berantem lagi. Iya, Pak. Dia yang salah, dia ngajak berantem. Anjing. Atau ya semoga lah Ugarte, gue juga berharap situ doang sih. Ya semoga dengan adanya Ugarte, Maino sama Bruno jadi lebih Moncer. lebih kreatif, lebih fleksibel lah ya. Lebih bervariasi lah ya. Lebih di depan santai. itu. Jadi nggak fokus ke defense gitu loh. Iya. Ini harus coba nih, kalau karena terbukti kemarin kan Collier belum bisa kita harapkan ya, masih Ya, perlu proses lah. masih hijau Ya, banget. harus main, mungkin harus dari 10 menit terakhir naik ke 15, 20 baru nanti disiapin pelan-pelan lah, Ya, istilahnya kayak gitu. Masih hijau banget soalnya Ya. si Collier. Kalau Collier masih hijau, ini pemain satu ini udah nggak hijau lagi sebetulnya. Siapa nih? Sudah tahun lalu punya masalah yang luar biasa ya. Mas Mas Tono. Antoni Dos Santos. Terus satu. Yang katanya mau ke Turki, Fenerbahce katanya. Nggak katanya. Kapan sih ini Turki? Kurang lebih 2 Urusannya minggu tutup. gak sih kan? 2 minggu lagi? Masih 2 minggu lagi Apa? gak sih kan? Emang kalau di Turki 2 minggu, Mereka masih bisa boleh beli. tapi kan IPL udah tutup, emang bisa boleh jual? Boleh, nggak apa-apa. Oh. Regulasinya Turki membolehkan. Nggak apa-apa. Oke, jadi Cuma kayaknya hoax deh. nggak hoax kok. Si Fabrizio Romano juga bilang nggak ada Hoax omongan itu ya? sana. Hoax kan? Hoax lah. Lagian nggak mungkin. Cuman kayaknya sih lagi crash sih sama Ten Hag ya. Nggak dimainin terus. Masa nggak dimainin terus? Nggak dimainin mulu. Dimainin waktu lawan Fulham. Ya 5 menit terakhir kan? Iya. Lawan ini Brighton. Padahal dia waktu Brighton. Padahal dia Ajax dia bilang waktu itu, ya lu kemana gua fight for you. Gak main gimana fightnya ya? Biasa lip service. Kasian sumpah kantor itu. Tapi gue nggak tahu ya. Gue punya feeling nggak bisa dia. Di IPL. Nggak bisa. Gue punya feeling seperti itu. Kalau cara mainnya dia tetap kayak gitu. Nggak bisa, Pak. Kayaknya memang nggak cocok di IPL.
Iya ya. Iya kan? Ya. Kalau dia selama 2 tahun tuh tendangannya begitu, ya nggak bisa emang. Enggak, apa ya? Aku merasa Anthony itu dia itu mulai jelek ketika media mulai membuli dia masalah dia muter-muter tuh. Yang ketika kita di Eropa kalau nggak salah. Ya tahu pokoknya semenjak itu. Ya waktu dia geleng-geleng klip media, nah itu mulai bertebaran kan, meme gitu kan. Ya. Ya kan? Kena mental langsung Pak. Mulai sejak saat itu. Iyalah. Habis itu diterpa lagi masalahnya Ya. yang terakhir yang akhirnya dinyatakan tidak bersalah kan, yang si Anthony ketabut atau apa itu si kasusnya yang cewek itu. Oh udah Pokoknya selesai kelar. Udah selesai beres ya. Oh, dia beres. nggak terbukti nggak bersalah lah intinya. Semenjak itu Cok, Iya. semenjak dia kritik muter-muter tuh loh. Iya. Dia mulai oke, berarti gua nggak boleh, nggak bisa bebas berkreasi. Iya. Pertama, dia mulai sadar, gua main di MU ini top global, Iya. media mau fans Iya. apa, dikit-dikit pergerakan gua dikomentarin nih. Iya. Jadi dia merasa nggak bebas, gua nggak bisa bebas. berkreasi Emang. gitu. Di lapangan dia pemain Brasil di lapangan itu terkenal banyak gaya kan, Ronaldinho, Iya. Neymar, Robinho, ya kan era-era dari dulu kan kayak gitu mainnya. Dia tuh berusaha meniru seperti itu, tapi ternyata tekanan media itu terlalu. Iya. Apalagi sekarang media sosmed sangat-sangat gila. Makanya. Jadi dia mulai nggak pede lah. Aku lihat tuh dia mulai nggak pede ketika itu, semenjak itu. Kelihatan lah dari mainnya yang buru-buru, yang emosian tuh kayak mentalnya emang nggak stabil dah. Iya. Secara mental dia nggak ini loh. Iya makanya aku lihat nggak pede gitu loh tau. Kayak Iya. terima bola, gua mesti ngapain ya? Iya, Apa iya. buru-buru gua kasih ke temen gua atau gua mau shoot atau gimana? Gua dribble atau gimana ya? Ya mungkin Gitu loh. secara ambisi, secara motivasi dia kenceng nih. Kenceng, iya. Cuma begitu di lapangan langsung disorot begitu banyak orang nih. Udah takut duluan. Mentalnya goyang Pak. Iya. Berapa kali sih lihat dia passing salah, tahan bola salah, kayak gitu loh. Berantem sendiri jadi ya, ya bantu sendiri bola. Tapi kan musim lalu. lewatin orang nggak pede. Ya, gitu musim loh. lalu kita lihat musim lalu. Itu kan musim lalu. Iya. Musim ini belum. Itu pas tahun siapa ya? Brighton cuma 5 menit tau. Tapi udah bakal kesalahan. Gak bisa lah. Nggak usah. Gini loh. Sama kayak Atau lihatnya di pramusim mungkin. Pramusim ya? Yang waktu Gue itu lupa loh, Pak, siapa ya? pramusim. yang siang-siang itu loh, yang pagi-pagi itu Ya, loh. mungkin ya. Lawan siapa? Lumayan dia. Lihat Anthony. Nggak tahu jacu. Dia kemarin lawan Liverpool nggak main. Nggak main. Lawan Brighton tuh gue inget dia cuma Fulham main nggak main bentar ya? kok. Fulham kayaknya main deh, yang dia lirik lawan Brighton itu. Brighton itu. Brighton 1-1 dia masuk kalah 2-1. Iya kan? Iya. Ngaco-ngaco sendiri kan? Yang ngaco-ngaco tuh yang lu marah-marah tuh waktu pre-season. Oh, pre-season ya? Pre-season itu. Gak tau lah, kayak gue agak-agak. Gue Bahar malah sebenarnya dijual Pak. Kalau ada yang mau beli, jual aja Pak. Tapi untuk sekarang aku nggak setuju dijual. Karena kita udah, maksudnya opsi penyerangan kita udah cukup lah. Ya, Aku ya. bilang, jangan sampai ngurangin lagi. Sekarang lu masih ada siapa? Rashford, Anthony, Højlund, Zirkzee, Ahmad, Garnacho 6. Ya. Ya kan? Lu lepas 1, jual 1, kita sisa 5 Ya. opsi penyerangan. Ya. Kita harus korbankan antara Mount atau Bruno untuk Ya, maju, ya maju, kan? ya. Kacau lagi. Ya. kan? 6 udah pas lah. Masing-masing sudah ada backupnya menurut gua. Maksudnya secara 6 nih, tapi secara kualitas Karena cuma gimana ya gitu loh. karena cuma 3 kan. Ya, yang Højlund bagus. yang bisa diandalkan. Højlund, Amat gue, masih amat. Ahmad, gua, iya, Ahmad. Garnacho, Garnacho pun bahkan mungkin setelah Garnacho, Rashford. Garnacho tuh gue masih sebenarnya gue lebih prefer dia jadi super sub sih. Anthony itu menurutku kurang lebih kayak Rashford sekarang. Rashford juga nggak pede. Iya sama. Nggak pede. Sama dua orang. Dia dribble masalah salah. situ. Ya kan? Gerak kemana kerebut. Ada peluang nggak bisa gol. Ada peluang nggak bisa gol. Jadi kayak dia tuh gerak kemana juga salah. Makanya tuh kalau lu mau main dia terus buat mentalnya bagus, kayak bukan di MU gitu loh tempatnya. Karena lu kalau lu mau mental lu kena, lu main di MU, mental tuh bakal jadi, Pak. Tambah hancur. Sorotannya itu loh. Ya, terlalu besar. Terlalu besar, Pak. Kalau Makanya nggak gue kuat kalau mental, habis sih. di loan dulu, gue udah pikir bisa jadi juga ya. Siapa tuh PD-nya lebih naik atau apa. Balik-balik. Baik-baik udah oke lah gitu, fresh gitu loh. Cuma kalau kayak gitu sih, gue yakin musim ini Anthony juga Gak kemana-mana. gak kemana-mana, Pak. Sumpah gak kemana-mana. Lihat tuh kalau udah 2 musim kayak gitu gimana? Nggak, soalnya kita melihat Anthony yang versi buruknya dari musim lalu. Iya. Jadi sekarang, ini nggak main nih Anthony. Tapi ketika dimainin, katakanlah 10-15 menit, nggak kasih apa-apa, nggak kasih impact apa-apa, kita kan kecewa. Iya. Ya kan? Sebagai fans kan kita pengennya nonton MU tuh menghibur. Iya.
ada pemain yang masuk dari bangku cadangan, wah ini nih. Iya. Ini nih. Bisa buat perubahan nih. Tapi sulit lah untuk seorang winger ya bisa melakukan perubahan dalam waktu yang cukup singkat itu gua rasa sih sulit sih. Kalau striker sih masih bisa, tapi kalau untuk winger tapi dibilang singkat juga udah enggak loh, 1 musim Pak kemarin kita dikasih kesempatan. sekarang lu bayangin kalau itu Greenwood sih masih make sense. Kita tahu tendangannya kenceng sekali. Lu lihat Greenwood itu mentalnya tuh ada tuh. Tuh pemain itu ada mentalnya tuh. Mau diterpa gimana enggak main setahun. Bukan, kita sebagai fans kan bisa membayangkan kan. Kalau Greenwood main dia bisa tekuk syutingnya tuh mematikan. Kanan kiri jadi. Kanannya juga bagus. Kalau Anthony kan enggak, pasti ke kanan kiper. Nih gua kiper nih. Toro di sini nih. Pasti ke sini nih. Pasti ke kanan gua dong. Enggak mungkin ke sini. Pasti ke kanan gua. Kiper pun sudah tahu. Refleks dikit pasti akhirnya ketepis. Kecuali lu kenceng banget nuki gitu ya. Dan pojok banget. Kemarin buat apa ya pas Girona ya, si Greenwood Girona ya. Greenwood di Marseille. Marcel Girona lagi. Jauh. Ya Marcel. Pakai waktu gue lihat ya, pokoknya passing, pokoknya pas di terupas Greenwood even nggak hadap gawang Pak. Cuma tinggal buat tendangannya dia udah tahu feelingnya itu. Iya. Pojok Pak, udah pojok. Gila di pemain kelas banget. Kenapa MU goblok? Tapi MU punya klausul buyback loh. Enggak, Greenwood. Ada. Bukan buyback dong. Buyback. Begitu dijual dia dapat 50%. Salah. Buyback ada. Ada juga. Itu pinternya Ineos. Oh ya, Greenwood ada buybacknya. Jadi penjualan Greenwood itu sebenarnya menguntungkan semua pihak. MU paling diuntungkan. Iya. Kalau dia bagus, suatu saat Madrid mau beli katakanlah 80 juta 100 juta, MU dapat 50%. Iya. Tapi MU juga punya klausul di kontraknya. Selama 2 musim apa 3 musim lupa gua. Boleh lu beli dulu. Boleh lu beli balik. Iya. Gitu. Kayak yang gua tahu sih kayak Ambuala itu ada. Ambuala ada. Ya, Haniman Mebri juga ada kayaknya. Hah? Oh ya? Ngapain Jo? Emang dia masih muda? Loh, Haniman Mebri masih Mebri kan masih muda. Muda berapa itu? Kan? Alah 21, udah gak muda banget lah. Loh, terus kalau 21 gak muda, lu mau 12 tahun. Iya bener. Anjing 14 tahun. Kita komentar ini bentar nih, pos-posan terakhir Martinez yang lagi ramin katanya. Dia di set kedua ini sampai 448.000 orang yang like gitu. Iya, banyak banget yang menghujat ya. Dia udah kalah 3-0 ya lawan Liverpool. Dia ya apa ya, tim nasional duty lah ya. Kenapa mesti post sama McAllister gitu? Dia post sama McAllister. Kenapa ya? Why gitu? Kan bisa sama Garnacho. Iya, bisa sama Garnacho, bisa sama Messi. Ya, kita lihat positifnya. Mungkin teman baiknya selama ini di Argentina ya McAllister. Bisa jadi. Ya. Dia foto sama Messi kan fans-fansnya MU gak marah. Ini foto sama McAllister. Makanya, paling enggak lu taruh paling terakhir apa ya kan? Iya, Cok. Ini kan sensitif sekali ya. Sengaja banget gitu taruh main pertama. Ya, kalau kita pikir pakai logika ya sebenarnya itu kan cuma masalah publikasi ya. Indian kalau pada kenyataannya lu nggak publikasi, tapi kan lu tetap hubungan baik sama McAllister, sama aja sebenarnya kan. Iya, ya, it's okay. Makanya nggak lu tampilin lah. Ya makanya kan itu cuma masalah tampilan doang gitu loh. Nggak berarti apa-apa juga. Iya. Tapi timingnya tuh yang nggak tepat. Mungkin kalau dia postingnya minggu depan setelah menang lawan Southampton atau kita drop pun nih, ya it's okay. Ini kan setelah kalah gitu loh. Kalau 3 lagi di kandang sendiri. Iya bener sih. Aku juga tahu apa ya. Harusnya nggak gitu deh ya. Kalau gue sih merasa sensitif lah. Ya emang sensitif. Begitu lihat Cancok foto sama McAllister, Cok. Nanti kena mental lagi dia Martinez. Enggak. Martinez nggak mungkin. Enggak itu. Gue yakin Martinez nggak mungkin. Yang pegang HP-nya para pemain bola ini dia sendiri atau manajernya? Kan manajernya anjing Jo ini Jo. Enggak lah, nggak mungkin lah, maksudnya manajernya. Enggak lah. Handphone dia kan dia kan kalau di dia sendiri yang. Dia kan kalau di mana di mobil di mana kan main handphone juga. Kan handphonenya bisa 2 yang lain. Ya nggak tahu ya kalau itu enggak lah. Lu punya nakal Jo, main serong sama cewek lain Jo. Ya emang konyol sih. Kenapa ya? Harusnya nggak begitu ya. Bad boy dia orang kan banyak ya bisa Messi, Garnacho atau siapa kayak. Oh enggak, kebetulan Argentina tuh nyarter pesawat. Kan mereka sama-sama dari Inggris. Iya, sekarang nanti ini daripada kita berhenti di Manchester sama Liverpool, sendiri-sendiri kan afurnya kan mahal nih. Ya udah. Lu jadi satu deh berangkat ke Argentina. Bisa diatur gitu ya. Garnacho juga bareng. Ya juga ya. Ada Garnacho harusnya. Garnacho juga. Loh, enggak, Garnacho diajak tapi Garnacho enggak mau gue. Jangan bos. Lu masih muda bos. Baru Jaju. Masih ada cuti Romero. Kenapa ya? Buat apa ya dia? Foto itu kan mancing emosi banget ya. Di panjang pertama itu loh.
slide pertama tuh yang bikin lebih anjing lagi. Nggak, dia juga ada urgensi buat foto itu buat apa? Artinya apa foto itu? Guys, sorry gue potong ya. Ini 16 menit yang lalu ada breaking news dari Fabrizio Romano. Breaking, Casemiro not planning to accept Galatasaray move. Ya iyalah. Dari As kemarin he tuh. is staying. Iya. Iya. He will be back. He's a winner. I trust him. Erik ten Hag said after the game lost 0-3 against Liverpool. Ya buktiin. Ya buktiin lah. Buktiin lah. Kita Ya. sebagai fans juga apa ya pengen nonton MU tuh kembali berjaya gitu loh. Ya gak mungkin di-accept lah. Kalau di-accept tanya Habis. siapa cok Iya, kita cok? habis. Gak Betul, mungkin. setuju. Tinggal Eriksen anjing. Lebih parah daripada kasih. Itu juga nggak kemana-mana kan? Dari enggak. Nah, tahun depan itu mulai dihabisin. Ini Ya, kontraknya habis. Casemiro tinggal berapa ini? Semusim. Dia cuma dikontrak 3 Tahun ini- musim. tahun ini terakhir. Harusnya terakhir. Harusnya Eriksen loh juga ya. tahun ini terakhir Nah, harusnya ya. Kalau Oke. nggak diperpanjang setahun loh ya, optionnya di extend ya. Oke guys, gue juga akan mengumumin ya. Kemarin ada giveaway. Ini kayaknya banyak yang salah nih. Udah gue bilang komen di IG-nya Fever Pitch cuy. Komen di Komen banyak di YouTube. YouTube-nya Bonred. full Tapi nggak sampai. apa-apa. Berarti rezekinya 7 orang yang komen ini ya. Kita tadi berempat udah apa? Rapat dah. Random pick lah ya. Oh, random pick. Ini bener-bener fair karena kita ini sangat menjunjung tinggi sportivitas ya. Pemenangnya adalah Bagas Kent. Komen pertama Itu di mana? Di Fever Page. di IG-nya Fever Pitch. Oke. Jadi Bagas_Ken. Gimana Ken? Tadi gua jadi Nanti ini ya kita akan komen di IG. IG ini. Kita Ya. balas Tanya di tarik email Anda. Ya, tanya kontak Anda lah. Tolong ini ya, HP-nya dibuka terus, notifikasi nyalain. Oke, ada lagi mau tambahin Han? Tuh, satu lagi enggak ya? satu lagi karena salah kita buat next ini. Ya. Oke. Ya, satu lagi kita simpen ya. Kita buat next. kasih- Perhatiin guys caranya itu. Komen Rame- di IG-nya Fever Page. Iya, ramenya di YouTube Bukan di sendiri. YouTube kita. IG-nya Fever Pitch. Ini baju keren dari Koko Tapi kalau bisa dua-duanya lah. Di komen di Bondet juga, di Ah, Fever Page juga. Ramein lah, Ramein ramein. lah. Nah, terus kalau dua-duanya kita milihnya gimana? Nah, Gak usah di Bondet, buat kita aja sendiri. Kan naik videonya jadi. Gitu loh. Oke, tapi tetap giveaway-nya tetap di IG-nya Fever Pitch ya. Iya. Kalau tinggal copy paste kan gampang gitu loh. Apa? Curiga. Udah, sini tanya. Udah ya? Udah. Oh, kemarin juga ada yang sempat nyawer Juriba, thank you ya. Kita Thank you, Juriba. Nggak tahu kita Mantep. lupa nih udah sempat ngomong thank you atau belum. Udah ya. Udah ya. Thank you. Mabuk sih lu minum terus lupa. Marah-marah lagi. Marah-marah, Gue Cuk. cuma ingat marah-marahnya Iya, Tata. Cuk. Gua kesel banget sama kalian. Inhale, exhale. Katanya Excel Excel dulu. dulu. Coba kita tanya ya yang lain. Inhale dulu atau exhale dulu kira-kira? Excel dulu lah. Kok Tata bilang Excel dulu. Masa kebalik Will. Kali lu mutlak lu salah anjing. Oke, thank you semua yang sudah nonton. Jangan lupa terus support channel ini. Caranya simple, mudah sekali, tidak makan biaya. Tinggal like, comment, subscribe. Kalau mau nyawer itu baru memakan biaya, ya. Oh iya dong, nyawer kan. Betul. Yoi. Iya, tapi boleh lah sekali. Boleh lah. Itu sedekah. guys. Minggu depan kita ada nobar nggak lawan Southampton? Nobar. Info. Harus Kan dong. Kemarin marah-marah bilang nggak mau lagi. Ini Nobar nomor lah. terakhir gitu. Emosi Masa sesaat. sih saat doang emosi. Oke, ayo. Boleh Tapi- beri nobar nggak? Habis itu jangan nobar. Boleh, tapi tolong ya, tolong. Apa tuh? Gue tidak setuju kalau kita Terang bulan beli lagi. terang bulan Iya. martabak. Iya. Kita cari apa ya makanan apa? Tolong kasih ide lah. Green League kayak bus kayak apa kayak yang sehat-sehat gitu loh. Gulai kambing. Jangan dong, jangan sate kambing. Coba kasih guys Ya. saran. Kasih saran. Kita Kita perlu kira- makan apa sih kira-kira? Kalau nobar beli makanan apa yang praktis, nggak terlalu kotor. Jangan jawab nasi padang ya, repot di sini. Ribet banget nasi padang, Iya. ribet Kira-kira jangan. kita harus ganti jimat ini. Sate padang bisa jadi sate Sate Garuda udah sate coret nih. Madura bisa. Ya, kan? Nah itu pokoknya ya. Thank you semua sudah nonton, like, comment, subscribe, dukung terus channel ini. Minggu depan ada nobar setengah 9 di St. 7. Mary Stadium setengah 7. Sorry, Southampton versus Manchester United. Previewnya kapan? Tunggu aja. Makanya nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau ada video baru dari channel ini. Thank you for Keren watching. banget. We Born at Top ini. Manchester. Top global. Bye bye. Bro, Bye. Gila.